Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Kristanti Dwi Ratnasari, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Matematika dengan NIM H722190023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ikatan kimia. Apa itu ikatan kimia? Ikatan kimia adalah gaya yang mengikat atom-atom dalam molekul atau gabungan ion dalam setiap senyawa. Dengan kata lain, ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik antara atom-atom sehingga atom-atom tersebut tetap berada bersama-sama dan terkombinasi dalam senyawaan. Gagasan tentang pembentukan ikatan kimia dikemukakan oleh Lewis dan Lickmore, Amerika, serta Kossel, Jerman. Dalam pembentukan ikatan kimia, golongan gas mulia 8A sangat sulit membentuk ikatan kimia. Nah, di sini saya akan menunjukkan macam-macam ikatan kimia. Yang pertama yaitu ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen polar, yang ketiga ikatan kovalen nonpolar, yang keempat ikatan kovalen koordinasi, dan yang kelima adalah ikatan logam. Nah, yang pertama yaitu ikatan ion. Ikatan ion terbentuk melalui gaya elektrostatis antara ion yang berbeda muatan sebagai akibat serah terima elektron dari satu atom ke atom yang lain. Ikatan ion terjadi antara atom yang melepas elektron atau unsur logam yang disebut dengan kation dengan atom yang menangkap elektron atau unsur non-logam yang disebut dengan anion. Untuk contoh dari ikatan ion yaitu pada NaCl. Na memiliki nomor atom sebanyak 11 dan Na melepas 1 elektron serta Cl memiliki nomor atom sebanyak 17 dan Cl menerima elektron. Di sini saya akan menggambarkan untuk struktur Lewisnya, yaitu Na memberikan 1 elektron kepada Cl. Jadi yang disebut ikatan ion yang berada di bagian ini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang PeI-nya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Kepolaran suatu ikatan kovalen ditentukan oleh keelektronegatifan suatu unsur. Senyawa kovalen polar biasanya terjadi antara atom-atom unsur yang berbeda keelektronegatifannya besar, mempunyai bentuk molekul asimetris, mempunyai momen dipol. Ikatan kovalen yang terjadi antara dua atom yang berbeda disebut dengan ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar dapat juga terjadi antara dua atom yang sama tetapi memiliki keelektronegatifan yang berbeda. Contohnya pada H2O. Keelektronegatifan ada 2,1 dan 3,5. Beda keelektronegatifan antara H2O yaitu 1,4 dan untuk momen dipolnya yaitu 1,47. Di sini bentuk molekul yaitu asimetris ya, maka dikatakan sebagai ikatan kovalen polar. Nah, untuk yang ketiga yaitu ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen polar yaitu ikatan kovalen yang PeI atau pasangan elektron ikat tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Senyawa kovalen nonpolar terbentuk antara atom-atom unsur yang mempunyai beda keelektronegatifan 0 atau mempunyai momen dipolnya 0 atau mempunyai bentuk molekul asimetris. Contohnya yaitu pada CH4. CH4 untuk keelektronegatifannya yaitu ada 2,1 dan 2,5. Beda keelektronegatifannya yaitu 0,4 dan untuk momen dan memiliki momen dipol sebesar 0. Dan di sini terlihat ya, kalau ikatan kovalen nonpolar ini berbentuk molekul simetris.
Nah, untuk yang keempat yaitu ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang dimana pasangan elektron yang dipakai bersama hanya disumbangkan oleh satu atom, sedangkan atom yang lain tidak menyumbangkan elektron. Jadi di sini terdapat satu atom pemberi pasangan elektron bebas, sedangkan atom lain sebagai penerimanya. Ikatan kovalen koordinasi kadang dinyatakan dengan tanda panah yang menunjukkan arah donasi pasangan elektron. Nah, sebagai contoh di sini yaitu ada NH3. Terdiri dari 3 pasang elektron sekutu untuk 3 ikatan kovalen tunggal N dan H. Namun karena N memiliki 5 elektron valensi, maka masih tersedia sepasang elektron bukan ikatan atau sepasang elektron menyendiri. Jadi molekul NH3 bergabung dengan ion H+, membentuk ion NH4+. Maka hanya ada satu kemungkinan pembentukan pasangan elektron sekutu yang berasal dari atom N, sehingga sebagian ikatan kovalen koordinasi yang dapat dilukiskan sesuai seperti yang ini. Nah, menjadi seperti ini ya. Nah, yang terakhir yaitu ada ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron-elektron valensi antara atom-atom logam. Contohnya yaitu logam besi, seng, dan perak. Ikatan logam bukanlah ikatan ion atau ikatan kovalen. Salah satu teori yang dikemukakan untuk menjelaskan ikatan logam adalah teori lautan elektron. Contoh terjadinya ikatan logam terdapat kedudukan elektron valensi dari satu atom besi atau Fe dapat saling tumpang tindih dengan tempat kedudukan elektron valensi dari atom-atom Fe yang lain. Tumpang tindih antar elektron valensi ini memungkinkan elektron valensi dari setiap atom Fe bergerak bebas dalam ruang di antara ion-ion Fe+, membentuk lautan elektron. Karena muatannya berlawanan, Fe+ dan 2E-, maka terjadi gaya tarik-menarik antara ion-ion Fe+ dan elektron-elektron bebas ini. Akibatnya, terbentuk ikatan yang disebut dengan ikatan logam. Nah, adanya ikatan logam menyebabkan logam bersifat yang pertama, pada suhu kamar berwujud padat, kecuali Hg, keras tapi lentur atau dapat ditempa. Yang ketiga, mempunyai titik didih dan titik leleh yang tinggi. Yang selanjutnya menghantarkan listrik dan panas yang baik. Dan yang terakhir yaitu mengkilap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.